Assalamualaikum. Hi guys. Today I'm going to show you on how to make the green banana ice alias es pisang hijau. Kali ini kami akan membagikan salah satu hidangan khas Makassar, yaitu es pisang hijau. Gak terasa sudah mau dekat bulan puasa kan ya? Jadi ini sengaja kami bagikan olahan yang manis dan segar, dan yang pasti juga cocok untuk ide usaha. Tuh, mantap banget kan ya? Yang ini flanya itu lembut banget. Pas dimakannya itu langsung lumer di mulut. Aroma pandan dan sirup pisangnya juga sangat menggoda. Gurih santannya berasa banget. Dijamin bikin lagi ya. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan pisang matang. Bisa menggunakan pisang kepok atau pisang raja. Sebaiknya pilih pisang yang sudah benar-benar matang agar hasilnya lebih mantap. Dan biasanya pisang raja yang sudah terlalu matang begini harganya itu lebih murah ya. Ini saya beli satu sisir cuma Rp15.000. Padahal biasanya untuk satu sisir pisang raja ini, jika tampilannya belum terlalu matang seperti ini, itu kapan hari saya beli harganya masih sekitar Rp35.000 sampai Rp40.000. Jadi bisa lebih irit kan ya? Atau jika mau menggunakan pisang lain juga boleh, misalnya pisang Ambon, pisang Raja Wangen, dan lain-lain. Yang terpenting pastikan pisangnya itu sudah matang, karena jika pisangnya belum matang sempurna, nanti itu rasa pisangnya jadi rawan sepet. Selain itu juga harganya masih cenderung tinggi. Untuk satu resep ini dibutuhkan pisang matang sekitar 15-18 buah. Oke, selanjutnya kukus pisang sekitar 15 menit. So, memang harus dikukus dulu. Dengan begitu rasa manisnya itu nantinya jadi lebih keluar. Setelah dikukus, diamkan hingga dingin lalu kupas. Jika masih panas terus dikupas, biasanya daging pisangnya itu masih cenderung lembek ya. Tuh lihat, seperti ini nih teksturnya. Sementara yang ini terlihat lebih kokoh karena saat dikupas itu sudah dingin. So, pastikan pisang kukusnya itu dikupas setelah pisang benar-benar dingin. Well guys, selanjutnya kita siapkan bahan untuk lapis pisang hijau. Nah ini dia bahan untuk lapis pisang hijau. 800 ml air bersih. Lalu tambahkan 1 sachet santan instan kemasan 65 ml. 100 gram atau 6 sendok makan tepung tapioka alias tepung kanji. 6 sendok makan gula pasir. 100 ml jus pandan. Jadi ini adalah 2 lembar daun pandan yang diblender dengan 100 ml air lalu disaring. Jus pandan ini bisa diganti dengan pasta pandan sekitar 2-3 tetes. 250 gram tepung beras putih. 1 sendok teh garam. Pewarna makanan warna hijau secukupnya sesuai selera. Oke, aduk hingga rata. Jika perlu, gunakan whisker untuk mengaduk. Dengan begitu tidak ada tepung yang bergerindil ya. Kemudian saring. Berikutnya masak dengan api sedang. Aduk terus sampai adonan berubah mengental seperti adonan bubur sumsum, cuma dibuat lebih padat lagi. Karena jika teksturnya masih lembek terus kita angkat, nantinya itu jadi rawan lengket dan cepat basi ya guys. Oke, setelah adonan tidak lengket di dasar teflon dan terlihat padat seperti ini, matikan kompor. Selanjutnya, waktunya membungkus pisang hijau. Sebelumnya,
Siapkan minyak goreng secukupnya. Lalu adonan pelapis pisang hijau tadi. Kemudian ada pisang kukus yang sudah dingin. Siapkan juga lembaran plastik. Ini saya menggunakan plastik kresek Indomaret yang digunting segi 4. Lalu ada centong nasi dan secukupnya daun pisang untuk membungkus. Pertama, agar tidak lengket, oles lembaran plastik dengan secukupnya minyak goreng. Begitu juga dengan centong nasinya ya. Lalu, ambil secukupnya adonan pelapis kira-kira 1,5 sampai 2 sendok makan. Ratakan. Tambahkan pisang kukus lalu bentuk seperti lontong. Oke, sudah jadi ya. Berikutnya, oles daun pisang dengan minyak goreng. Lalu bungkus seperti ini. Selesai. Lalu, lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia. Hasilnya dapat sekitar 16 buah pisang hijau. Lumayan banyak ya guys. Well guys, berikutnya kukus selama 15 menit dengan api sedang. And 15 minutes later. Nah, ini dia. Setelah 15 menit, pisang hijaunya sekarang sudah matang ya. Selanjutnya, angkat, dinginkan. Berikutnya, kita siapkan bahan untuk membuat fla alias bubur sumsum. Ini dia bahan-bahannya. 1,5 liter air. Lalu, tambahkan 2 sachet santan instan kemasan 65 ml. 250 gram tepung beras. 1 sendok teh garam. Aduk rata hingga semua tepung larut dan tidak ada yang menggumpal. Jika perlu, saring, lalu tambahkan 2 lembar daun pandan, ikat simpul, kemudian masak dengan api sedang. Aduk terus hingga mengental dan menjadi bubur. By the way, bikin bubur sumsum ini lumayan tricky ya. Kalau salah sedikit saja, nantinya itu teksturnya jadi keras atau dalam bahasa Jawanya itu jadi jadi ngedebel lah yuk. Ya, istilahnya jadi ngedebel ya. Pas dimakannya itu jadi mengenyangkan dan gak bisa lumer di mulut. Selain itu juga suka bikin lengket di gigi. Walhasil bukannya enak malah jadi enak. Oke, just forget it. Jadi, agar teksturnya bisa lembut dan lumer di mulut, pastikan ketika adonan dirasa mulai mengental, kecilkan api. Aduk cepat dengan menggunakan whisker agar teksturnya bisa lembut merata. Dengan begitu, hasil bubur sumsum bisa lembut dan tidak ngedebel ya. Nah, kalau sudah mengental begini, matikan kompor, tempatkan di wadah, sisihkan. Selanjutnya kita bikin saus santannya. Bahan dan cara membuat saus santan. 600 ml air matang, lalu tambahkan 2 sachet santan instan kemasan 65 ml, 1 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, ikat simpul. Lalu ambil sekitar setengah gelas larutan santan, tambahkan ke dalam 2 sendok makan tepung maizena, aduk rata, sisihkan. Berikutnya, masak larutan santan dengan api sedang hingga panas. Jadi dimasak asal panas,
Tidak perlu menunggu hingga mendidih ya. Setelah santan panas, masukkan larutan tepung maizena. Masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk hingga mengental. Setelah teksturnya kental, matikan kompor. Tempatkan di wadah, sisihkan. Berikutnya, waktunya penyajian ya. Nah, ini tadi pisang hijaunya sudah dingin. Sekarang, potong pisang hijau dengan menggunakan pisau yang dibungkus plastik agar tidak lengket. Lalu siapkan bahan pelengkap lain, yaitu susu kental manis putih dan sirup merah dengan rasa pisang. Sebaiknya sih, sirup yang disarankan itu sirup pisang dengan merek DHT ya. Cuma karena di Madiun sini kan gak ada yang jual. Jadi ini saya menggunakan sirup marjan dengan rasa pisang susu. Oke, selanjutnya tata es pisang hijau sesuai selera. Jika suka, bisa ditambahkan potongan es batu atau es serut. Dan jika tidak menggunakan es, biar kuahnya tidak terlalu kental, kita bisa menambahkan secukupnya air matang ya. Nah, ini dia. Es pisang hijau siap disantap. Selesai. Oke, saya cicip dulu ya. Yang ini enak banget. Bubur sumsumnya itu langsung nyes dan lumer di mulut ya. Kuahnya juga mantap. Recommended banget ya untuk sajian menu buka puasa nanti. Oke, berikutnya sedikit tips dan trik seputar es pisang hijau. Untuk penggunaan pisangnya, pastikan pisang benar-benar matang. Karena selain harga lebih murah, juga hasil pisang yang sudah matang itu lebih enak dan tanak. Dan jika menggunakan pisang yang masih mengkal begini, kelihatannya sih enak ya. Terus lebih cantik juga jika dilihat. Tapi untuk rasanya itu ternyata kurang nampol ya. Alias masih terasa getahnya gitu. Dalam pembuatan kuah santan sebaiknya gunakan air yang sudah matang dan layak minum. Karena saat pembuatan kuah santan ini tidak perlu direbus hingga mendidih. Dengan begitu hasilnya bisa cantik dan terlihat lembut ya. Sementara jika larutan santan direbus sampai mendidih, nantinya itu kuah santan menjadi pecah dan terlihat kasar. Tuh, jadi seperti ini nih tampilan santan yang pecah. Satu resep es pisang hijau ini bisa jadi sekitar 15-18 porsi. Jadi tergantung dengan banyaknya jumlah pisang. Dan ini tadi bisa jadi 16 pisang. So, satu resep yang saya buat ini tadi jadi sekitar 16 porsi. Untuk satu porsi es pisang hijau kemasan cup begini, harga jualnya itu sekitar Rp7.500 sampai dengan Rp10.000. Jadi ini tadi dengan modal satu sisir pisang seharga Rp15.000, ternyata bisa jadi 16 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. So, total hasil yang didapatkan yaitu Rp160.000. Lumayan banget kan ya? Untuk modal total pembuatan es pisang hijau ini, kisarannya itu sekitar Rp60.000. Itu sudah termasuk bahan-bahan lain, gas dan kemasan ya. Jika hasilnya bisa mencapai Rp160.000, artinya keuntungannya itu hampir 200%. Wow! Cara lain pengemasan es pisang hijau agar lebih awet bisa di-packing dengan wadah mika seperti ini. Jadi semua isiannya itu masing-masing dipisah,
Tuh lihat, isiannya dibungkus plastik seperti ini. Permika ini cukup untuk 2 porsi ya, dengan harga jual kisaran 15-20 ribu rupiah. Ini saya kemas seperti ini, nggak semuanya ya. Tadi sebagian kan sudah dimakan. Dan ini sisanya sengaja di packing biar enak nyimpennya gitu. Jadi silahkan dikemas sesuai selera. Oke, demikian tadi cara membuat es pisang hijau ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan buat kamu yang belum subscribe channel kami The Hasan Video, jangan lupa subscribe ya. Dengan begitu kami akan selalu terus semangat untuk membagikan video bermanfaat lainnya di setiap pekan. Thank you for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.